Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan laporan akhir dari penelitian fundamental reguler tahun anggaran 2024 dengan judul Desain Arsitektur Sistem Vulnerability Assessment berbasis Open Web Application Security Project. Penelitian ini eh, diketuai oleh saya sendiri, Irawan Afrianto, kemudian dibantu oleh Sufa Atin, Edi Prasetyo Nugroho, Kirindo Pringgo Digdo. Sementara ada empat mahasiswa yaitu Mustafa Haji, Ahmad Mujahid Ramdhani, dan Ismayani Setyaningrum yang membantu dalam penelitian ini. Adapun agenda dari paparan yang kami berikan, yang pertama adalah profil penelitian, hasil pelaksanaan penelitian, status luaran, peran mitra, kendala pelaksanaan penelitian, serta rencana tahapan selanjutnya. Adapun yang pertama yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan profil penelitian, di mana kami mendapatkan kontrak induk pada tanggal 11 Juni 2024 dengan nomor kontrak induk 106E5 PG 0200PL 2024. Kemudian kontrak turunan pada tanggal 14 Juni 2024 eh, dengan nomor kontrak turunan 022 SPH 2 RT Mono LL4 2024 dengan judul penelitian adalah Desain Arsitektur Sistem Vulnerability Assessment berbasis Open Worldwide Application Security Project. Tahun pelaksanaannya adalah tahun 2024, jangka waktu penelitiannya 1 tahun, dengan anggaran yang disetujui adalah 140.170.000 rupiah. Pengusul yaitu saya sendiri Irawan Afrianto, dibantu oleh Sufa Atin, Edi Prasetyo Nugroho, serta Girindo Pringgodikdo. Mahasiswa yang membantu yaitu Mustafa Haji, Ahmad Mujahid Ramdhani, Ismayani Steningrum. Adapun luaran wajib dari penelitian ini adalah publikasi pada jurnal ilmiah bereputasi, kemudian untuk luaran tambahannya adalah HKI berbentuk karya cipta. Hasil pelaksanaan penelitian, yang pertama bahwa penelitian ini adalah penelitian fundamental menggunakan 5 tahapan penyelesaian penelitian. Yang pertama adalah tahap mengidentifikasikan masalah dan kebutuhan. Tahap kedua adalah pengembangan konsep. Tahap ketiga adalah desain arsitektur sistem. Tahapan keempat adalah simulasi. Tahapan kelima adalah proses diseminasinya. Adapun proses pengumpulan data ini kami lakukan sekitar akhir tahun 2022 dan pada tahun 2023 terkait dengan kerentanan-kerentanan yang sering terjadi di website instansi pemerintah. Pengumpulan data ini kami lakukan dengan melakukan wawancara, kemudian juga terkait dengan pengumpulan data melalui literatur review dan diskusi dengan ahli keamanan informasi. Tahapan selanjutnya dari pengumpulan data ini adalah kami mengakuisisi 5 kerentanan yang paling banyak terjadi di lingkungan website. Yang pertama adalah insecure direct object reference, kemudian SQL injection, privilege escalation, broken access control, dan cross-site scripting. Di mana tools yang kami gunakan untuk mengembangkan simulasi ataupun arsitektur ini, kami juga melakukan pembandingan antara Aranchi, OAuth, Akunetic, dan Burp Suite. Tahapan dari penelitian ini pertama adalah pengembangan konsep. Dari OAuth Top 10 yang kami miliki, kemudian kami melalui tahapan identifikasi target, rekognisi, pemindaian, dan pembuatan laporan. Konsep sistem vulnerability assessment-nya itu nantinya akan ada user yang akan mengakses ke dalam sistem, di mana sistem ini memiliki kemampuan untuk memonitoring keamanan atau melakukan evaluasi terhadap kerentanan-kerentanan yang terjadi di dalam website tersebut. Tahapan pertama yang kami hasilkan adalah desain dari arsitektur sistemnya berupa arsitektur konseptual yang menggambarkan secara global keterkaitan antara pengguna, kemudian software ataupun arsitektur yang kami bangun,
Kemudian juga aplikasi-aplikasi pendukung. Karena memang kami menggunakan beberapa API yang digunakan untuk melakukan analisis dan evaluasi kerentanan website tersebut. Tahapannya kemudian ditambahkan dengan beberapa modul yang dikembangkan dalam arsitektur tersebut. Ada modul yang bertindak untuk mengelola fase rekognisi dari sistem vulnerability-nya. Kemudian ada modul yang digunakan sebagai pemindaian sistem vulnerability dan ada modul yang digunakan untuk proses reporting ataupun pelaporannya. Dari arsitektur konseptual, kita bergerak ke arsitektur logik, di mana arsitektur logik ini adalah menghubungkan antara fungsi-fungsi yang ada, kita kembangkan, untuk kemudian nantinya akan kita kembangkan ke arah simulasi. Dalam arsitektur logik ini, kami menggunakan Unified Modeling Language atau UML dalam bentuk use case diagram dan activity diagram. Kemudian untuk penggambaran dari objek-objek yang ada di dalam simulasi tersebut, kami menggunakan kelas diagram agar supaya dapat terlihat mana kelas yang bertindak sebagai model, mana kelas yang bertindak sebagai view, dan mana kelas yang bertindak sebagai controller. Ditambah dengan sequence diagram yang bermanfaat untuk menunjukkan alur atau pergerakan dari sistem tersebut. Berlanjut kepada desain arsitektur fisiknya. Berbicara arsitektur fisik artinya kita menerapkan arsitektur yang bersifat penggunaan dari software bantu maupun implementasi dari software-software tersebut untuk membentuk arsitektur sistem vulnerability assessment berbasis OAuth. Terdapat beberapa integrasi, termasuk salah satunya adalah OAuth yang digunakan sebagai engine atau mesin untuk melakukan assessment terhadap kerentanan yang ada di dalam sistem. Arsitektur database atau basis data digunakan untuk menyimpan data-data hasil dari kerentanan tersebut supaya mudah diolah oleh pengguna. Sementara teknologi yang digunakan, kita menggunakan teknologi front-end dan back-end dengan beberapa perangkat lunak yang kita implementasikan di dalamnya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pengguna itu harus melakukan login terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan aplikasi pemindaian kerentanan tersebut. Kemudian pengguna bisa memasukkan alamat situs atau website yang dimilikinya untuk kemudian diuji kerentanan sistemnya. Dengan cara seperti ini harapannya adalah bahwa kita bisa mendapatkan hasil dari kerentanan tersebut termasuk juga rekomendasi dari hal-hal yang direkomendasikan tersebut. Hasil pengujian simulasi ini menunjukkan yang kita uji pertama adalah pengujian API dan performa. Fungsi API yang digunakan ini telah berjalan dengan baik, ditunjukkan dengan rata-rata waktu respon yang maksimum, kemudian keberhasilan dari permintaan serta respon kesalahan yang menunjukkan nilai performa yang baik. Langkah selanjutnya adalah pengujian black box, di mana metode black box ini digunakan untuk menguji fungsional yang ada di dalam simulasi tersebut. Mulai dari login, beranda, hasil pemindaian, hingga kelola pengguna ini telah berjalan dengan baik dan memberikan respon yang sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian white box, berdasarkan pengujian white box, kode program yang telah digunakan itu dikatakan telah memenuhi perhitungan cyclomatic complexity, di mana perbandingan jalur yang ditemukan dalam program ini hasilnya valid dan menunjukkan bahwa hasilnya telah dapat diterima. Status keluaran, untuk keluaran dari penelitian ini, kami saat ini sedang mensubmit artikel penelitian tersebut dengan judul Enhancing Security Visibility with OAuth Based Security Monitoring and Vulnerability Testing Application
pada jurnal Engineering Letter International Association of Engineering IAENG yang beralamat di www.engineeringletter.com. Eh, ini terindeks ke Scopus Q3 dan saat ini sedang melakukan respon perbaikan. Kemudian status yang kedua adalah hak cipta gitu, bahwa dalam arsitektur yang kami kembangkan kami telah mendapatkan surat pencatatan cipta, yaitu dengan nomor permohonan EC 002 024 200328. Hal ini sebagai luaran tambahan dari penelitian yang telah kami lakukan. Adapun pada penelitian fundamental, peran mitra sebenarnya adalah opsional. Namun kami berkomitmen bahwa sistem ataupun simulasi yang kami kembangkan ini dapat diterapkan pada mitra-mitra khususnya untuk penelitian-penelitian ke depan. Sehingga kami saat ini sedang melakukan penjajakan untuk kemudian mendapatkan mitra untuk nantinya dapat menggunakan aplikasi atau simulasi ataupun sistem yang nanti akan kita bangun, yaitu di Kodam 3 Siliwangi dan Polda Jabar. Kendala dalam pelaksanaan penelitian, adapun kendalanya adalah terkait dengan beberapa tool eksternal yang digunakan dalam model arsitektur ini terkadang tadi memerlukan konfigurasi dan penyesuaian yang agak rumit dan cukup rumit agar supaya dapat terintegrasi dengan baik dengan sistem. Kemudian kami juga belum menguji kebutuhan bandwidth yang diperlukan karena pada simulasi ini kami masih menggunakan sistem yang berbasis offline. Adapun rencana tahapan selanjutnya, yaitu pada roadmap penelitian sistem vulnerability assessment ini, kami berharap bahwa penelitian fundamental ini dapat diteruskan kepada penelitian terapan dan pengembangan prototipe. Harapannya ini semua bisa kami lakukan karena kami sedang menjajaki mitra, kemudian luaran-luaran yang telah kami janjikan juga telah terlaksana dengan baik. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan. Ucapan terima kasih kami berikan kepada Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat, DRTMP, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan nomor kontrak 106 E5 PG 0200 PL 2024 yang telah mendanai kegiatan penelitian ini pada skema hibah penelitian fundamental tahun anggaran 2024. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.